Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang hadapi Brunei, Sintayong masih punya amunisi tambahan. Usai naturalisasi Jay Izzes dan Nathan Joaon, PSSI tambah 2 nama keturunan. Mario Rivera kirim surat perang untuk Timnas Indonesia. Dan wonderkid Timnas resmi bela klub Liga Spanyol. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ada kabar menarik datang dari salah satu kiper legendaris Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Kurnia Mega memutuskan gantung sepatu usai dirinya terkena penyakit mata ketika memperkuat timnya saat itu, yakni Arema FC. Usai pensiun, dirinya pun sempat dirundung permasalahan ekonomi yang membuatnya melelang beberapa medali yang diraih bersama timnas maupun klubnya. Dirinya pun juga sudah ditemui Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk menjalani operasi matanya. Kini terbaru, pria berusia 33 tahun itu diajak kolaborasi bersama salah satu game sepak bola, yakni Total Football. Dengan bergabungnya Kurnia Mega, kini ada 7 pemain dalam negeri di game Total Football. Sebelumnya, Egy Maulana Fikri, Abimanyu, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Stefano Lillipali, dan Muhammad Rafli sudah hadir sebagai pemain di Total Football. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 akan segera bergulir pada bulan November mendatang di tanah air. Dalam ajang prestisius di level usia itu, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Jelang ajang tersebut pun membuat pelatih Maroko U17 buka suara. Said Chiba memprediksi bahwa laga kontra Indonesia juga tidak akan mudah. Status Indonesia sebagai tuan rumah diyakini berpengaruh pada laga yang akan dijalani. Indonesia juga akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Adapun Ekuador disebutnya memiliki tim nasional U17 terbaik di dunia. Satu sebagai runner-up kejuaraan Amerika Selatan U17 jadi buktinya. Di sisi lain, Sechiba menjelaskan bahwa timnas Maroko U17 memiliki ambisi yang lebih besar, terutama setelah menjadi runner-up Piala Afrika U17 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sejatinya gemar memberikan menit bermain untuk pemain muda di skuadnya. Salah satu pemain muda yang diorbitkan pelatih asal Korea Selatan itu adalah Hoki Caraka. Pemain berusia 19 tahun ini baru saja melakoni laga debutnya bersama timnas senior ketika skuad Garuda bersua dengan Brunei Darussalam pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain jebolan Garuda Select itu dipercaya Sintayong tampil sebagai pemain starter. Bahkan ia ditarik keluar oleh Sintayong pada menit ke-58 dan digantikan Ramadan Sananta. Menanggapi hal tersebut, pemain asal Gunung Kidul itu sejatinya senang bisa menjalani laga debutnya. Namun, Hoki tak puas dengan penampilannya di laga itu. Walaupun memberi 1 assist untuk membuka keran gol Timnas Indonesia, dirinya menganggap kegagalan itu tentu saja akan menjadi evaluasi tersendiri. Oleh karena itu, ia bertekad untuk bisa tampil lebih baik lagi nantinya. Hoki Caraka mengatakan apabila nantinya pada leg kedua kembali dipercaya pelatih Timnas Indonesia Sintayong, Hoki mengaku bakal menampilkan yang terbaik. Sebab ia juga ingin menjawab kepercayaan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemenangan setengah lusin Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ternyata tak membuat pelatih Mario Rivera patah arang. Pelatih asal Spanyol itu bersikeras tak akan menyerah untuk menjaga langkah sang Garuda. Rivera mengatakan bahwa timnya akan membalas dendam ketika bermain di kandang. Rasa percaya diri itu muncul karena Rivera mengaku bahwa ia memiliki sebuah kartu as. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa ia dan anak asuhnya sudah mengetahui apa kelemahan dari Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Rivera juga akan menyiapkan strategi jitu untuk menaklukkan Garuda di laga kedua yang berlangsung di kandang mereka. Ia menuntut anak asuhnya untuk memanfaatkan data kelemahan Indonesia yang mereka miliki. Sebagai tambahan informasi, laga kedua tersebut akan digelar di Stadion Hasan Al-Bolkiah pada 17 Oktober mendatang. Menarik untuk dinantikan laga tersebut. Apakah kesombongan pelatih asal Spanyol itu benar-benar bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor lebih dari 6 gol?
Ada kabar bahagia sedang menyelimuti pemain muda asal Indonesia. Raza Rahrezi Aziz secara resmi bergabung dengan tim muda asal Spanyol, Rayo Vallecano. Bergabungnya Raza Rahrezi ke Rayo Vallecano tersebut dikonfirmasi langsung oleh Rayo Vallecano di akun resmi tim cadangannya di Instagram. Klub asal Spanyol tersebut sudah tidak sabar menantikan debut striker berbakat yang pernah diasuh oleh Sintayong itu. Disebutkan, Raza Rahrezi resmi diperkenalkan sebagai pemain baru oleh Rayo Vallecano dengan kontrak 1 tahun. Mantan pemain Elite Pro Akademi Persija Jakarta U20 tersebut akan bermain untuk tim U20 atau Rayo Vallecano B yang mentas di kasta keempat Liga Spanyol. Kabar gembira ini langsung mendapatkan komentar positif dari para penggemar sepak bola tanah air dan juga beberapa pemain timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, supporter timnas Indonesia belakangan ini dikejutkan dengan kedatangan pemain keturunan Indonesia Belanda. Pemain tersebut ialah Nathan Joaon. Back Swansea City itu tiba-tiba datang ke Stadion Gelora Bung Karno ketika timnas Indonesia bersua Brunei Darussalam pada hari Kamis lalu. Di sana, Nathan Joaon bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hingga Presiden Joko Widodo. Sang pemain 21 tahun itu pun dinyatakan bersedia untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela timnas Indonesia. Nathan Joaon kemudian mengunggah foto bareng Erick Thohir di Instagram pribadinya. Pemain Swansea City itu mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari pecinta sepak bola Indonesia. Usai mengunggah momennya di akun Instagramnya itu, salah satu pemain keturunan yang siap dinaturalisasi, Ilyas Alhaf, ikut nimbrung di unggahan foto sang pemain milik Swansea City tersebut. Ilyas Alhaf meninggalkan komentar, Garuda, dengan menyertakan emoji burung Garuda dan hati. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya memiliki ambisi melihat tim nasional Indonesia main di Piala Dunia 2026 ataupun Piala Asia 2023. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara akan dilakukan PSSI, termasuk memperkuat tim dengan cara instan, yakni menaturalisasi para pemain keturunan. Ya, PSSI masih terus berburu pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi. Sehingga Jay Izzat rupanya bukan pemain naturalisasi terakhir yang akan menghuni skuad timnas Indonesia. Terkini, pemain Swansea City, Nathan Joaon menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi amunisi anyar tim Merah Putih. Di samping itu, Sintayong sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa tim pelatih timnas Indonesia juga akan terus berburu pemain keturunan. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin para pemain keturunan yang kebanyakan berkarir di Eropa bisa membuahkan prestasi bagi tim Merah Putih, terutama dalam hal gelar juara. Kini pun ada 2 nama lama yang muncul kembali untuk dinaturalisasi menjadi bagian warga negara Indonesia. Kedua pemain itu ialah Emil Audero dan Kevin Dix. Kabar naturalisasi kedua pemain itu sejatinya sudah berhembus kencang sejak lama. Kini terbaru, Kevin Dix akan memberikan kode lagi ingin membela timnas Indonesia usai memberikan semangat ke pemain keturunan lainnya, yakni Sandy Walsh jelang menghadapi Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga tersebut akan digelar pada 17 Oktober di Stadion Hasanal Bolkiah. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda sejatinya menang dengan skor 6-0 di leg pertama. Hal tersebut membuat skuad arahan Sintayong itu bernafas cukup lega. Saat leg pertama lalu, Sintayong sudah memainkan 16 pemain yang dia bawa di laga tersebut. Total masih ada 7 pemain yang belum bermain, termasuk 2 kiper. Menariknya, 2 pemain muda yakni Arkan Fikri dan Zaki Ashraf jadi pemain muda yang masih menunggu untuk mendapatkan debut di timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan kesempatan pada Hoki Caraka untuk debut bahkan menjadi starter di leg pertama. Melawan Brunei Darussalam di leg kedua nanti, peluang kedua pemain proyeksi jangka panjang Sintayong ini untuk melakukan debutnya terbuka lebar. Selain kedua pemain itu, Sintayong sejatinya juga masih mempunyai pemain muda lainnya, yakni Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kedua pemain tersebut sejatinya mengalami cedera, namun Sintayong mengatakan jika Marcel maupun Rafael sudah sembuh, maka mereka bakal diberi kesempatan untuk menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua.